Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Di minggu pertama di bulan kasih sayang ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas kesetiaan dari jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Saya ingin menyapa terlebih dahulu buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh negara Republik Indonesia ini, buat yang ada di Sorong, di Ambon, di Tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Sumatera. Shalom semua buat jemaat-jemaat Tuhan yang tercinta, terkasih di seluruh Indonesia. Tak lupa, saya ingin menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia, baik yang di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona ini. Baik mereka yang ada di seluruh negara Malaysia, yang ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan juga yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, di China, di Singapura, juga ada yang di Turki bahkan. Karena beberapa waktu yang lalu ada jemaat Tuhan yang mengirimkan saya pesan, saya tinggal di Turki yang sering ikut ibadah doa kesembuhan dan ibadah Minggu Anugerah Pastor Verona dan Gereja Jesus Christ Church. Saya merasa tersanjung dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur, kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan kasih sayang ini. Kita percaya rahmat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, peningkatan dan kelimpahan yang datang dari Tuhan, itu tercurah dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini akan menjadi malam berkat, malam mujizat, malam lawatan Tuhan, malam hidup kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu pertama ini kami juga akan masuk dalam perjamuan suci. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan suci kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan, baik kami yang ada di seluruh Indonesia dan di negara-negara lain. Kami percaya mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan masih ada bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk memulai ibadah kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah siaran langsung ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merupakan bagian orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang baru bergabung, jangan lupa hari ini kita ada dalam perjamuan suci. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara persiapkanlah roti dan anggur perjamuannya ataupun biskuit dan air tehnya. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak memiliki anggur dan roti, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan biskuit dan air tehnya. Itu saja informasi untuk ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, puji Tuhan ada ratusan bahkan ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah secara langsung ini. Kita akan mulai berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Yang pertama, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang matanya sedang bermasalah. Saya melihat ada beberapa orang yang matanya sedang mengalami katarak. Izinkan Tuhan mencabut mata katarak ibu-ibu atau bapak-bapak atau om tante sekalian. Ataupun saudara yang memiliki mata minus, selinder, rabun jauh, rabun dekat, dan selinder. Izinkan Tuhan menyembuhkan saudara malam hari ini. Boleh letakkan tangan kanan, tangan kiri Bapak Ibu Saudara di bagian mata seperti ini. Dan izinkan saya berdoa untuk kesembuhan mata Bapak Ibu Saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa bagi siapapun kami yang sudah bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah kedua di malam hari ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Kami yang matanya sedang mengalami permasalahan, mungkin katarak,
mungkin mata kami iritasi, mungkin mata kami rabun dekat, rabun jauh, selinder, mata kami bermasalah. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata kami akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat kuasa darah Yesus menumpangkan tangan kami genapi firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami sembuh sempurna. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, waktu saya mendoakan mata, saya merasakan ada saudara yang malam hari ini punya masalah di bagian rahang. Rahang kanan. Ini entah sakit gusi atau sakit gigi atau bekas terbentur apa, saya nggak tahu. Tapi di sebagian rahang kanan, rahang kiri, ini rahang, saudara sedang sakit rahang. Kalau begini sakit nih. Nah, izinkan Tuhan menyembuhkan rahang saudara, kanan ataupun kiri. Saya nggak tahu ini apakah bekas operasi atau bekas jatuh atau bekas terbentur. Pokoknya rahangnya ini kalau diginiin sakit nih. Suka bunyi. Nah, saya mau berdoa buat saudara. Pegang rahang pipinya, izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun mereka yang rahangnya sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan rahang kami ya Tuhan, baik kanan ataupun kiri. Sehingga rahang kami normal kembali. Sembuh kembali. Pulih kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara, ketika saya berdoa buat rahang, Roh Tuhan menaruh sesuatu di hati saya. Saya diminta berdoa buat saudara yang sedang terpapar virus pandemik. Saudara yang sedang rawat isolasi mandiri. Saudara yang sedang rawat di rumah sakit oleh karena varian baru, terpapar varian baru. Izinkan saya berdoa. Saudara mungkin sedang sedih, sedang nangis. Tapi saya ingin berdoa saudara yang sedang terpapar virus. Izinkan saya berdoa buat saudara. Lewat perjamuan suci malam hari ini, saudara siapkan perjamuannya, kita doa terlebih dahulu. Nanti ketika saudara masuk dalam perjamuan suci, saudara akan benar-benar disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus dan tubuh Yesus. Sehingga tubuh saudara kembali sehat dan normal. Mari kita berdoa buat mereka yang sedang terpapar virus pandemik ini, yang sedang dirawat di rumah sakit, rawat isolasi mandiri, dan dimanapun. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terpapar virus pandemik ini. Kami berdoa, mau varian lama, varian baru, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Semua gejala-gejala dalam tubuh mereka, batuk kering, batuk berdahak, paru-paru sesak, tidak bisa bernafas, demam, meriang, muntah-muntah, dan lain sebagainya. Kami tolak, kami hardik kuasanya dalam nama Yesus. Kami disembuhkan dari varian virus-virus ini dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami tempat bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami dijamah, disembuhkan, dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin berdoa kembali untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang rindu untuk memiliki anak. Saudara yang rindu ingin memiliki anak, saya ingin berdoa. Dan setelah itu saya akan langsung lanjutkan. Saya ingin berdoa buat saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang sedang mengalami penyakit kista. Ada kista dalam tubuhnya. Buat siapapun yang memiliki kista, izinkan Tuhan mencabut kista saudara malam hari ini dan mengeluarkan dari kemaluan ibu-ibu ataupun saudari-saudari sekalian, dan kista saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari letakkan tangan kanan ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang sedang ingin hamil, sedang ingin menanti buah kandungan, dan juga bagi ibu-ibu yang sudah punya kistanya, saudara boleh letakkan tangan kanan saudara di peranakan ataupun di bagian letak kistanya. Pencet-pencet juga boleh sambil saya doakan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, para perempuan-perempuan yang ingin punya anak, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan jamah. Tuhan urapi, Tuhan jamah. Sama seperti Tuhan mengingat Hana dan juga mengingat Sarah
dan juga mengingat Elizabeth. Tuhan mengingat hidup umat-Mu malam hari ini. Mereka hamil dalam nama Tuhan Yesus. Kandungannya terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. In Jesus name kami berdoa. Dan juga aku berdoa Tuhan, buat siapapun yang sedang mengikuti ibadah siaran langsung ini, yang punya penyakit kista, coba lihat saya. Semua yang punya sakit kista, lihat wajah saya. Sambil pegang tangan kanan, bagian kistanya dengan tangan kanan. Lihat wajah saya ingin berdoa. Tuhan, ketika mereka melihat wajahku, Tuhan urapi wajahku, mengimpartasikan kuasa Tuhan. Aku perintahkan semua kista, demi kasih karunia Tuhan, keluar, tinggalkan tubuh wanita-wanita ini yang mengalami kista. Keluar dari kemaluannya, keluar dari apapun organ tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua gejala kista mati dalam nama Yesus. Dan sepanjang minggu ini akan ada banyak kesaksian perempuan-perempuan kistanya keluar dari kemaluannya dalam nama Yesus. Aku berdoa, sembuh demi kasih karunia Tuhan. Demi nama Yesus. Keluarlah kistamu. Keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan bagi setiap saudara yang masih bergabung secara siaran langsung ini, saya ingin berdoa buat saudara yang sedang mengalami sakit tumor, sakit tiroid, sakit payudara bermasalah, ginjal. Izinkan saya berdoa. Saudara yang punya sakit ginjal, sakit tumor, izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanan saudara. Dan juga sakit lambung. Sakit lambung, GERD. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung yang sakit, di bagian ginjal yang sakit, di bagian tumor yang sakit, di bagian tiroid yang sakit. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu yang sakit ginjal, tiroid, tumor, dan penyakit-penyakit lainnya. Aku hardik kuasanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, demi kasih karunia Tuhan Yesus. Sembuhlah, sembuhlah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, tumor sembuh, batu ginjal sembuh, tiroid sembuh dalam nama Yesus. Kanker sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jama, 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 jama ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, 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 sempurna. Sakit lambung disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa, ada saudara yang sedang mengalami sakit gatal-gatal, alergi. Saya nggak tahu, saudara sudah gatal-gatal sampai saudara garuk sampai berdarah. Kulitnya sampai luka dan berdarah. Izinkan saya berdoa. Saudara yang punya sakit kulit, kulitnya gatal-gatal. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Saudara yang punya sakit kulit, saya mau berdoa buat sakit kulit saudara. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka yang punya sakit kulit, sakit gatal-gatal, alergi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga malam hari ini menjadi malam mujizat, malam kesembuhan, malam pemulihan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Alergi sembuh, gatal-gatal sembuh, kulit berdarah, kulit bersisik, bernanah, sembuh dalam nama Yesus. Demi kasih karunia Tuhan, sembuhlah, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya, kami imani. Kuasa Tuhan nyata sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kuasa Tuhan sempurna menyembuhkan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya berdoa untuk sakit gatal-gatal, ada beberapa pria yang sedang mengalami hernia dan prostat. Pria mengalami hernia dan prostat. Letakkan tangan kananmu di bagian hernia dan prostat. Nggak usah malu. Letakkan tangan kananmu di bagian hernia dan prostat. Izinkan saya berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang menunjukkannya. Aku berdoa untuk setiap hernia dan prostat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Prostat sembuh, hernia sembuh. Sekarang juga, di dalam nama Yesus. Prostat sembuh, hernia sembuh dalam nama Yesus. Sekarang juga, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sekarang juga, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, prostat sembuh, hernia sembuh dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Dan aku ingin berdoa untuk segala jenis penyakit apapun. Siapapun saudara yang malam hari ini, yang ada di Indonesia, di negara-negara lain, yang menyaksikan ibadah langsung ini di YouTube ataupun di Facebook. Sakit apapun saudara sakitnya. Izinkan saya berdoa. Ya, izinkan saya berdoa buat saudara. Letakkan tangan kanan saudara di bagian-bagian tubuh saudara yang sakit. Sebelum firman Tuhan disampaikan, sebelum perjamuan suci kita terima, saudara akan disembuhkan. Dan akan disempurnakan lewat firman dan perjamuan suci pada malam hari ini. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan ini doa saya untuk buat mereka semua yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit mereka, apapun kelemahan tubuh mereka, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami bait Roh Kudus bukan tempat sarang sakit penyakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tangan seseorang sakit. Maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Sembuh, 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 sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh sempurna. Haleluya. Saudara, saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah langsung pada malam hari ini di minggu pertama di ibadah Jesus Christ Church. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan ibadah siaran langsung ini agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan, masuk dalam perjamuan suci dan menerima doa-doa kesembuhan dan doa-doa berkat dari ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bagikan di Facebook, silakan bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, tolong bagikan ibadah langsung ini, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan di seluruh digital platform media kita. Bagikan, sebarkan, sehingga banyak orang mengalami pemulihan. Dan saatnya saya ingin kembali berdoa buat saudara yang punya masalah paru-paru. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang punya masalah paru-paru. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Paru-paru kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, paru-paru kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami bernafas lega, kami tidak asma, kami tidak sakit-sakitan, bahkan terpapar bekas virus pandemik ini, tidak ada bekas pneumonia di paru-paru kami. Darah Yesus menguduskan. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan izinkan saya juga berdoa buat keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga dan rumah tangga yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini. Berkati suami, istri, orang tua, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya keluarga kami mengalami kasih dan cinta Tuhan. Kami hancurkan setiap roh perceraian, roh perselingkuhan, roh adu domba, roh kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hal-hal buruk lainnya kami buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Tuhan berikan kami roh sukacita, damai sejahtera, cinta, saling mengasihi, anggur manis dalam keluarga rumah tangga kami. Sehingga keluarga kami dapat berkata, keluarga kami adalah surga kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Orang tua kami diberkati, suami istri diberkati, anak-anak diberkati, ipar, cucu, menantu, semua dalam berkat-berkat Tuhan yang pasti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau beribadah bersama-sama dengan kami malam hari ini dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan sekali lagi, bolehkah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, grup Telegram, dan di seluruh sosial media kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan suci dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, kami percaya Engkau guru kami yang agung, yang akan mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, ulurkan tangan bagi setiap kami membutuhkan mujizat, bebaskan kami yang terbelenggu, lepaskan kami yang terikat sehingga pada akhirnya malam hari ini adalah malam berkat, malam sukacita, malam mujizat, malam lawatan kami dengan Tuhan Yesus Kristus lewat roh kebenaran dan firman Tuhan. Dan kami percaya, kami yakini, kami imani orang yang berjumpa dengan Kristus tidak akan pernah dikecewakannya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tangan kanan di dada seperti ini, dan sama-sama kita akui pengakuan iman kita bahwa kita adalah anak kesayangan Yesus Kristus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin, amin, amin. Pada hari ini firman Tuhan bertemakan tentang duduk diam di kaki Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus lebih sering duduk diam di bawah kaki Kristus. Semua yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, ada ribuan jemaat, sama-sama katakan dengan saya harus sering-sering duduk diam di bawah kaki Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, mulai dari ayat ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Lukas pasal ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42 dikatakan demikian. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Yesus masuk ke sebuah desa. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut Yesus ke dalam rumahnya. Wanita ini mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Maka suruhlah supaya ia membantu aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, bukan berarti Maria tidak berbuat apa-apa. Ketika Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, ketika saudara dan saya diam duduk di bawah kaki Yesus, bukan berarti kita diam tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti Maria diam tidak berbuat apa-apa. Ketika Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, dan juga bukan berarti dia pasif. Waktu kita diam di kaki Yesus, waktu kita bangun mesbah bersama dengan Yesus dengan cara duduk diam di bawah kaki Yesus, bukan berarti kita pasif. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sedang duduk di kaki Tuhan. Oh, belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, bukan berarti saya pasif. Bukan berarti juga saya tidak berbuat apa-apa. Nah, pada saat Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, atau pada saat kita duduk diam di bawah kaki Yesus,
Bible mencatat yang pertama, Maria mendengarkan setiap ajaran dan perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ketika Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, telinga Maria mendengarkan setiap ajaran dan perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Artinya selama Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, Maria mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Maria mendengar firman Tuhan. Amin. Begitu juga ketika saudara dan saya, ketika duduk diam di bawah kaki Tuhan sambil membaca firman Tuhan, bukan berarti kita diam, kita pasif. Tapi kita diam, kita sedang dengar. Tuhan lagi bicara. Tuhan lagi ngomong. Tuhan ingin speak something. Say something tentang kita dan banyak hal. Oleh karenanya, ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Dan juga bukan berarti kita pasif. Karena ketika kita duduk diam, telinga kita mendengarkan firman Yesus. Telinga Maria mendengarkan firman Yesus. Yang selanjutnya, pada saat Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, maka mata Maria melihat langsung kehidupan Yesus. Dia melihat sikap Yesus, dia melihat ucapan tutur kata Yesus, dan dia melihat perbuatan Yesus. Selama dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia melihat dengan jelas, oh, Yesus ternyata pribadi yang lemah lembut, Yesus pribadi yang tidak senang membentak, Yesus pribadi yang penuh dengan kasih, Yesus pribadi yang penuh dengan segala kebaikan, dan Yesus adalah pribadi yang santun. Saudara, kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan sama seperti Maria, maka mata kita akan melihat sendiri bahwa betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sekali. Dia selalu memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang selanjutnya pada saat Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, maka Maria belajar dan merasakan langsung hidup dekat dengan Tuhan. Siapa Yesus? Mungkin buat sebagian banyak orang, Yesus hanya sebatas nabi. Yesus hanya sebatas rasul. Yesus hanya sebatas penyampai kabar firman Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam iman percaya kita. Yang setuju katakan amin. Waktu Maria duduk di kaki Yesus, Maria belajar banyak dan melihat, merasakan hidup dekat dengan Tuhan. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan dan pertolonganku. Amin. Kalau saudara mau hidup tenang, kalau saudara jiwanya mau rileks, tidak stres, tidak tertekan, tidak depresi, tidak ketakutan, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak cemas, dekatlah dengan Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Saya mengerti betul hidup itu adalah anugerah Tuhan. Bukan berarti kita menerima anugerah Tuhan, kita hidup semau-maunya. Kita dekat dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan karena sebab akibat. Kita dekat dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itu karena refleksi anugerah yang diberikan dalam hidup kita. Merefleksikan, memancarkan. Aku menyayangi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku mau memeluk Tuhan. Dan aku mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Melihat pribadinya, mendengar firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian yang Maria terima ketika dia duduk di bawah kaki Yesus, yang pertama, ada bagiannya. Mungkin Marta hanya komplain sama Tuhan. Tuhan, kamu gak peduli. Aku melayanimu, aku kerja buat kamu. Tapi Maria duduk-duduk saja. Bilang sama dia, suruh bantu aku agar aku tidak capek seorang diri.
Yesus bilang, Marta, kamu terlalu lelah, kamu terlalu capek. Hari-hari ini, bukan banyak anak-anak Tuhan yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Saya tidak bilang loh ya, kita tidak boleh bekerja. Orang Kristen, anak Tuhan harus bekerja, nggak boleh malas. Amin. Tapi jangan sampai pekerjaan, kesibukan, kita lupa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita lupa untuk mendengar firman Tuhan. Kita lupa untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Kata firman Tuhan. Pertanyaan besarnya, apa bagian yang terbaik bagi Maria dan juga orang percaya ketika mereka duduk diam di bawah kaki Tuhan? Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama yang Maria terima ketika Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan adalah Maria mendengar firman Yesus, maka imannya menjadi kuat dan bertambah dewasa. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka iman saya akan menjadi kuat dan semakin dewasa. Firman Tuhan jelas berkata dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Yesus. Jadi Maria imannya semakin kuat. Maria imannya semakin dewasa. Saudara dan saya ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, tanpa saudara dan saya sadari, iman saudara dan saya yang pertama semakin menjadi dewasa, dan yang kedua, iman saudara semakin menjadi kuat. Dalam hidup ini tentu ada tantangan, dalam hidup ini tentu ada pergumulan, dalam hidup ini pasti tentu ada pengkhianatan, hidup ini banyak problematika kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan. Apalagi kita lihat hari-hari ini kasus virus varian baru semakin meningkat, tetapi karena kita sering mendengar firman Tuhan Kristus Yesus, maka akan menyegarkan jiwa kita, menyelamatkan kita, menguatkan iman kita. Walau dunia berkata, virus ini tidak akan pernah selesai, tapi iman berkata, firman berkata, aku akan menyertai kehidupanmu. Walau dunia berkata, kami sedang mengalami resesi, kami sedang mengalami inflasi, kami sedang mengalami kebangkrutan, ekonomi sulit, keuangan sulit. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya, Tuhan akan mencukupkan segala apapun yang kita perlukan. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ketika kita kelaparan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Ketika kita sedang dalam keadaan permasalahan, kehidupan, pergumulan, Tuhan yang akan membela kita. Karena kita mendengar firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka hidupnya tidak bisa diombang-ambingkan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan hal-hal yang rumit hari-hari ini. Tapi sebaliknya, ketika kita duduk dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tenang. Aku tahu suamiku pasti akan diubahkan. Tuhan dengar doaku, rumah tanggaku diberkati. Karena aku percaya firman-Nya, rancangan dan rencananya adalah rancangan-rancangan yang indah. Bukan rencana-rancangan kecelakaan, melainkan rencana-rancangan yang indah untuk memberikan hari depan bagi hidupku, keluargaku, pekerjaanku, rumah tanggaku, pelayananku, hari depan yang penuh dengan harapan yang gilang gemilang. Wow, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memberkati hidup kita. Saudara, Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Hidup kita dijagai oleh malaikat Tuhan. Hidup kita dilindungi oleh malaikat Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa dimacam-macamkan oleh dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Orang yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, imannya akan semakin dewasa dan semakin matang.
kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Mungkin ada orang berkata, kayaknya kamu sulit punya anak, kayaknya kamu mandul. Kita akan diingatkan, kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, firman-Nya berkata tidak seperti itu. Firman-Nya berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Maka aku yakin, aku bukan perempuan mandul, kandunganku diurapi, kandunganku diberkati. Aku akan punya anak. In Jesus' name. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kamu sepertinya dagangannya sulit, usahanya berantakan, nggak mungkin maju, dan lain sebagainya. Kita yang duduk diam di bawah kaki Tuhan akan berkata, enggak. Karena firman-Nya nggak seperti itu. Walaupun dunia bergoncang, bumi bergoncang. 1, Tuhan tetap memeliharaku. 2, Tuhan tetap menyertaiku. 3, Tuhan selalu ada di pihakku. 4, Tuhan selalu membelaku. 5, anugerahnya selalu tersedia dalam hidupku. Yang ke-6, Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ke-7, firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan kami. Hidup kami akan dipelihara, hidup kita akan disertai, hidup kita akan mengalami kelimpahan dan peningkatan. Karena itulah janjinya bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ini bagian pertama yang Maria terima. Dan juga bagian yang pertama yang saudara dan saya terima ketika kita duduk diam di bawah kaki Yesus. Yang kedua, bagian yang kedua yang Maria terima atau orang percaya terima ketika duduk diam di bawah kaki Yesus. Yang kedua, hidup Maria diubahkan menjadi serupa seperti Yesus. Orang yang duduk di bawah kaki Tuhan, dia akan menjadi semakin serupa dengan pribadi Yesus. Perkataannya, sikapnya, perbuatannya, hidupnya. Dia akan diubahkan yang tadinya dari pelit menjadi orang yang murah kasih. Yang tadinya penuh dengan amarah, jadi penuh dengan pengendalian diri. Yang tadinya penuh dengan dendam, benci, sakit hati, kepahitan, menjadi orang yang ramah, orang yang peduli, orang yang mudah mengampuni. Yang tadinya orang yang pesimis, tidak percaya diri, selalu mengutuki diri. Ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanpa kita sadari, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus mengubah hidup kita menjadi sama seperti Kristus Yesus. Kita menjadi orang yang visioner, menjadi orang yang percaya akan firman Tuhan, menjadi orang yang percaya akan kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi diri kita masing-masing. Kita tidak akan menyesali dan meratapi keadaan kita. Orang yang duduk dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, yang hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, hidupnya akan semakin hari akan semakin serupa seperti Kristus. Ketika dijahati, dia akan mengampuni. Ketika direndahkan, dia akan tetap mengampuni. Dia tidak akan mencari promosi, dia tidak akan mencari tenderan dengan cara-cara yang tak lazim, tapi dia percaya berkatnya, promosinya, anugerahnya datang dari pihak Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga yang Maria terima, yang kita terima ketika kita duduk diam di bawah kaki Yesus. Yang ketiga, tanpa Maria sadari, Maria telah memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya Maria, tetapi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sering duduk diam di bawah kaki Tuhan lewat berdoa, lewat baca firman, lewat menyembah Tuhan, lewat merenungkan firman-Nya. Tanpa kita sadari, kita sedang membangun satu hubungan dengan Tuhan yang erat. Kita pada akhirnya dapat mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus kita. Kita pada akhirnya dapat mengerti tentang isi hati Tuhan kita. Kita pada akhirnya mendapatkan banyak informasi dari Yesus yang orang lain tidak dapat menerimanya. Saudara, satu kali saya ingin cerita. Saya ini kan senang duduk di bawah kaki Tuhan lewat baca firman, lewat menyembah, lewat berdoa. Satu kali saya diberkati oleh Tuhan dengan berkat beberapa ribu US dollar. Waktu itu, waktu saya menerima berkat Tuhan, menerima uang beberapa ribu US dollar, saya langsung bersyukur kepada Tuhan dan langsung saya ingin tukarkan ke money changer.
Waktu itu money changernya di salah satu plaza di Indonesia, salah satu plaza terkenal di Indonesia, di Jakarta. Lalu saya datang, saya bawa mobil, tiba-tiba roh Tuhan menghalangi saya. Dia berkata kepada saya, Verona, jangan tukar uang ini, karena nanti saya akan memberkati hidupmu. Singkat cerita, saya balik arah, saya pulang, saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya nggak boleh mencairkan uang ini, nggak boleh tukarkan uang ini. Waktu itu kira-kira saya dapat berkat sekitar 4.000 atau 5.000 US dollar, Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu kurs dolar di Indonesia, 1 dolarnya itu sekitar 13.500 ya. Waktu itu dolar 13.500 dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya simpan uangnya di lemari, saya simpan uangnya di brankas. Dan singkat cerita, saya sudah lupa kalau saya punya uang 4.000 US dollars. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, saya sedang main, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, coba kamu buka televisi atau kamu cek Google, dolar Amerika per hari ini. Setelah sekian beberapa bulan, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingatkan saya kembali. Suara yang sama, yang lembut yang sama, mengingatkan saya kembali. Coba, Fer, kamu cek kurs dolar hari ini. Waktu itu 13.500 sebelum saya menukarkannya. Dan pada saat saya mengecek dolar tersebut beberapa bulan kemudian, dolar di Indonesia sempat mencapai angka 15.000,1. Pada saat itu Roh Kudus suara yang sama memerintahkan saya tukarkan uang itu, tukarkan dolar itu. Dan pada saat itu saya tukarkan dolar itu. Bapak Ibu Saudara, hidup saya diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, orang yang duduk dekat di bawah kaki Tuhan, dia akan menerima informasi-informasi yang orang lain tidak atau belum menerima informasi surga. Jadi, kalau saudara duduk dekat di bawah kaki Tuhan, yang pertama saudara dapat mengenal pribadi Yesus semakin hari semakin bertambah. Yang kedua, saudara akan mengerti tentang isi hati Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara akan dapat banyak informasi. Satu kali juga, Bapak Ibu Saudara, waktu saya sering duduk diam di bawah kaki Tuhan, waktu saya dipercayakan melayani di salah satu kota bernama Banten, saudara, pada saat itu saya diberitahu oleh Tuhan ada bulan itu cukup dekat, cukup rendah. Dan biasanya kalau bulan dekat dan cukup rendah, biasanya akan ada tsunami. Walaupun dia disertai dengan gempa ataupun tidak dengan gempa. Biasanya Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya bukan ahli badan meteorologi geofisika. Saya bukan ahli di dalamnya. Tapi saya melihat ilmu alam ya. Ada bulan yang cukup dekat, cukup besar di langit. Tiba-tiba roh Tuhan bilang sama saya, selesai pulang khotbah, langsung cabut, langsung pergi. Nggak usah makan, nggak usah sapa-sapa. Saudara tahu apa yang terjadi? Berita ini sempat viral di negara Indonesia. Dan banyak artis juga beberapa yang mati pada akhirnya. Dan tahu apa yang terjadi? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada tsunami di daerah kota Banten, saudara. Saudara bayangkan, orang belum tahu, tapi kita anak-anak Tuhan diberi informasi oleh Tuhan. Kapan dan apa yang akan terjadi. Oleh karenanya, saudara, duduk diam di bawah kaki Tuhan akan membuat kita semakin kita mengenal Tuhan dan rencana-rencananya yang indah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami siapkan hidup kami. Kami ingin masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan suci di minggu pertama di bulan yang baru ini. Tuhan sertai kami, Tuhan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Ya, mari kita pegang roti dan anggur kita. Dan kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci pada hari ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia
dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti perjamuan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pegang roti kita, perjamuan kita di tangan kanan kita. Mari kita pegang dan kita dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kananmu di dada seperti ini. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Tuhan, aku berdoa melalui perjamuan suci ini. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan tolong. Hutang piutang, rumah tangga, keluarga, ekonomi, bisnis. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini, Jesus Christ Church. Karena ini minggu pertama kita memberikan persembahan dan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa hidup Bapak Ibu Saudara dilimpahi berkat Tuhan, berlimpah-limpah, mengalami peningkatan dan kelimpahan oleh Tuhan Yesus. Dan juga besok hari Senin jam 8 malam kita ada ibadah kabar baik. Rabu jam 8 malam kita ada doa pemulihan. Jumat jam 8 malam kita ada ibadah doa pemulihan khusus wanita. Itu informasi yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara terus doakan agar kita pada akhirnya boleh bertemu dalam ibadah tatap muka langsung di Gereja Jesus Christ Church di waktu yang dekat ini. Karena kita sedang mempersiapkan renovasi gedung dan lain sebagainya sudah kita jalankan. Tuhan akan menyertai gereja ini dan akan menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan yang sedang mengalami ulang tahun pernikahan di hari ini ataupun di sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita doa-doa, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan dari Roh Kudus turun atas hidup kita. Malam hari ini sampai satu kali yang kedua, menyebut setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat hidup di dalam kasih karunia Tuhan, peningkatan, dan kelimpahan. Kita percaya sepanjang minggu ini akan menjadi minggu berkat, minggu sukacita, minggu kelimpahan, minggu penyertaan Tuhan, minggu pembelaan Tuhan, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Salam anugerah, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.